kita pindah kontrakan. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit ini dari Ciamis ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit ini sudah saya bongkar dan kondisi saat ini mati total. Pada saat masuk ini kondisinya mati total, hanya LED blink yang menyala. LED blink seperti ini ya. Dan ini pernah dibongkar sebelumnya, namun perbaikan sebelumnya di tempatnya ataupun di kotanya tidak membuahkan hasil ya. Ini tetap saja seperti ini, dan ini sudah saya lakukan perbaikan sebelumnya. Saya analisa dan saya pastikan ini kerusakannya ada di CPU. Kenapa? Dikarenakan unit ini saya sudah lakukan rebaling berulang dan hasilnya tetap saja red blink yang menyala ya. Ini kondisi mesinnya seperti ini. Kalau misal dicek di arus power supply, ini ampernya hampir mau menyala dia ya. Namun kalau di on kan dia tetap saja tidak mau on, alias masih red blink. Ini saya coba perlihatkan arus ampere sebelum saya lakukan perbaikan. Ini saya pasang power supply ke mesin ya, dan saya tekan on dan ampernya di 0,2 gantung. Ini kadang bergerak kadang gantung seperti itu ya. Ini dia kalau dicabut IC RAM dia terbaca 9008, namun ini bukan IC RAM yang bermasalah. Ini terjadi permasalahan di CPU yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Dan maka dari itu di sini saya sudah siapkan untuk part pergantiannya. Part penggantinya di sini saya sudah sediakan. Sebenarnya intinya ini CPU, UFS satu set ini ya, sama IC baseband. Ini ketiga IC ini saya akan ganti. Kalau IC RAM ini tidak perlu diganti karena ini IC RAM bawaannya masih sehat, bugar dan tidak ada masalah. Maka dari itu di sini saya langsung masuk ke tahap perbaikan saja. Kita pindah kontrakan ini, pindah ke yang baru seperti itu ya. Oke, saya langsung masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah saya perbaiki pertama kali, ini rebaling ulang tidak membuahkan hasil. Unit tetap saja ampere gantung ya, tidak dapat bisa menyala. Dan fix ini IC CPU bermasalah ataupun rusak, tidak dapat digunakan kembali. Dan saya kondisikan ke user dan user pun setuju. Saya ambillah set CPU, RAM, UFS sama IC baseband. Ini yang saya gunakan set semuanya normal. Ini set baru namun tidak benar-benar baru karena memang sudah dilakukan pengujiannya. Dan saya langsung masuk ke tahap pembongkaran saja untuk pemasangan IC baru nantinya. Saya bongkar IC UFS pertama kalinya. Pertama kali untuk unit ini lakukan dengan sangat hati-hati ya pada saat proses pelepasan IC UFS, karena memang seri ini UFS nya rentan dengan temperatur tinggi, jadi upayakan tetap hati-hati. Proses pelepasan IC UFS selesai. Ini saya sudah mulai masuk ke tahap pembersihan sisa lem dan timah di IC UFS, dan saya mulai masuk ke pembongkaran IC RAM karena ini IC RAM dan CPU nya sudah saya lakukan rebaling, jadi pembongkaran pun tidak terlalu sulit ya. Ini sudah tidak ada lemnya karena sudah saya lakukan rebaling sebelum saya bongkar semua ini.
Lanjut ke pembongkaran IC baseband. Ini tak luput juga dari pergantian, karena kan ini pergantiannya satu set ya. Jadi IC baseband ini saya ikut sertakan untuk pergantiannya, biar tidak lagi ada perbaikan di software nantinya setelah set semuanya terpasang ya. IC baseband pun sudah terbuka ataupun terlepas. Saya mulai masuk membersihkan sisa timah yang masih menempel dan meratakan PCB-nya, biar pada saat pemasangan bisa terpasang dengan sangat presisi. Bersihkan secara pelan-pelan saja, yang penting permukaannya benar-benar rata, halus, tidak ada sisa timah yang masih menonjol. Pembersihan di keseluruhan area IC ya selesai. Kita siapkan untuk setnya. Ini setnya sudah saya uji, jadi tidak seperti CPU new yang permukaan CPU atas masih kuning ya. Pertama kali untuk pergantian set CPU, RAM, baseband dan UFS, pasanglah baseband. Ini pemasangan baseband dilakukan pertama kali untuk menguji nantinya untuk arus ya. Kalau pemasangan tanpa baseband, meskipun CPU terpasang, arus tidak bakalan bisa naik. Ini IC baseband seri SDX 55M, pasang dengan presisi. Pemasangan baseband pun ini sudah selesai. Lanjut ke proses pemasangan berikutnya. Proses pemasangan berikutnya ini IC CPU ini yang seri small ataupun medium ring ya, bukan yang besar. Ada satu lagi yang besar, itu yang full range. Berikan plug secukupnya, pastikan semuanya sudah merata, tempatkan ke posisinya dan berikan suhu pemasangan ataupun suhu panas yang sesuai, jangan terlalu panas. Pastikan pin dan PCB sudah menempel dengan presisi. Gerakan perlahan dan selesailah sudah proses pemasangan IC CPU ini ya. Kita lanjutkan ke pemasangan IC RAM. Setelah IC CPU ini terpasang dengan presisi ya, IC RAM sudah saya siapkan dengan pin VGA sudah terrebal ataupun tercetak dengan sempurna. Berikan plug secukupnya saja, kita pasang pada tempatnya. Gunakan suhu, samakan saja ya pada saat pemasangan CPU tadi. Ini untuk jenisnya, kalau seri ini masih jenis LPDDR4X, yang mana ini ukuran internal RAM-nya 6 GB. Ini bisa di-upgrade sampai ke 12 GB ya. Pemasangan lakukan dengan sangat hati-hati dan selesailah sudah proses pemasangan IC RAM. Kita lanjut ke proses pemasangan IC yang terakhir, yang mana ini IC UFS. IC UFS ini kondisi healthy masih baik dan ini sudah ada data, jadi tidak perlu dilakukan programming ulang karena memang ini pergantiannya satu paket ya, bukan CPU only. Kalau CPU only ini tidak perlu dilakukan untuk pergantian baseband. IC UFS pasang dengan tepat pada tempatnya. Gerakan perlahan untuk si IC UFS nya, kalau perlu berikan plugs ya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Ini gerakan perlahan, pastikan sudah balik ke posisi semula dan proses pemasangan keempat chip ini selesai. Saatnya kita uji dan kita lihat hasilnya.
Oke, dan setelah tadi saya memasang keempat IC ini, saya pasang dan ganti IC baseband, UFS, RAM, dan CPU ya. Untuk IC UFS nya ini kondisi healthy-nya masih kondisi baik. Ini sudah saya uji. Ini sebenarnya CPU baru, namun sudah saya uji jadi tidak kuning seperti yang belum disolder, tidak seperti itu ya. Tapi ini sudah saya uji dan normal. Dan ini saya pasang langsung aja ke LCD. Dan ini saya on kan, dan unit pun sudah bisa menyala kembali ya, yang mana perbaikan ini sudah ada kemajuan, yakni yang masuknya ini mati total, mati tidak dapat di on kan, hanya red blink saja yang menyala. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu utama. Dan ini dia sudah masuk ke menu utama dengan spesifikasi yang saya pasangkan. Ini sama 6/128 GB. Ini semua sudah selesai untuk perbaikannya ya. Maka dari itu saya di sini langsung masuk ke tahap pengujian saja. Kita uji unitnya apakah masih ada bagian yang bermasalahkah, biar saat digunakan oleh user unit sudah benar-benar siap. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji mulai dari kamera saja. Ini kamera utama, ini potret, dan ini 64 megapiksel normal. Untuk pro ini bisa ya. Untuk video cek. Untuk perekam video normal, tidak ada masalah. Untuk kamera depan ini normal, kamera depan normal, dan pengujian kamera selesai ya. Dan untuk WiFi, Bluetooth, center ini normal semua. Untuk pengujian berikutnya saya uji ke jaringan langsung saja. Ini 4G keluar. Untuk mengecek jaringan Edge saya lakukan panggilan darurat. Ini untuk earpiece normal ya, speaker utama normal. Dan untuk berikutnya perekam suara, cek. Untuk perekam suara normal. Dan untuk kompas saya coba kalibrasi dulu ya. Untuk kompas berfungsi dengan baik, berarti giro sensor lainnya aman ya. Dan mungkin semuanya sudah saya cek, namun ada minus di sini, yakni fingerprint yang tidak terdeteksi. Ini tidak ada fingerprint on screen. Ini nggak tahu apa penyebabnya. Yang pasti ini fingerprint tidak dapat diperbaiki. Ada kemungkinan ini tidak sinkron finger sama CPU-nya ya, kayak gitu. Ini sudah saya coba perbaiki berulang, namun tetap saja finger tidak dapat terdeteksi. Itu saja minusnya. Untuk fungsi lainnya ini normal semua, tidak ada masalah. Dan mungkin video ini saya tutup dengan kasus Poco F2 Pro yang masuk mati total. Perbaikan ganti set CPU, RAM, UFS sama IC baseband, semuanya saya ganti ini ya. Dan unit sudah normal